Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Rosa Teja Buana, SHMH, selaku dosen mata kuliah Logika, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan. Kenalkan, saya Anggraini Mulyana dengan NPM 211000051. Kenalkan, nama saya Dinista Patrata Sukma dengan NPM 211000068. Perkenalkan, nama saya Fadil Dwi Ardiansa dengan NPM 21172. Maka nama saya Rafli Febriansyah, NPM 211000080. Perkenalkan, nama saya Rahmanur Afia dengan NPM 211000081. Perkenalkan, nama saya Febrian Duta Pratama dengan NPM 211000093. Penalaran induktif. Bentuk penalaran dari yang khusus ke yang umum. Penalaran induktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Prosesnya disebut induksi. Penalaran induktif terkait dengan empirisme. Secara empirisme, ilmu menggunakan antara semua pengetahuan yang sesuai fakta dan yang tidak. Sebelum teruji secara empiris, semua penjelasan yang diajukan hanyalah bersifat sementara. Penalaran induktif ini berpangkal pada empiris untuk menyusun suatu penjelasan umum, teori, atau kaidah yang berlaku umum. Penalaran deduktif. Penalaran dari yang umum ke yang khusus. Selanjutnya ada perbedaan penalaran induktif dengan penalaran deduktif. Poin-poin yang diberikan di bawah ini menjelaskan perbedaan antara penalaran induktif dan deduktif secara rinci. Yang pertama, argumen di mana premis memberikan alasan untuk mendukung kemungkinan dugaan-dugaan adalah alasan induktif. Bentuk dasar dari penalaran yang valid, di mana proposisi menyediakan jaminan kebenaran dugaan, adalah penalaran deduktif. Sementara itu, penalaran induktif menggunakan pendekatan bottom-up, penalaran deduktif menggunakan pendekatan top-down. Titik awal penalaran induktif adalah kesimpulannya. Di sisi lain, penalaran deduktif dimulai dengan premis. Dasar penalaran induktif adalah perilaku atau pola. Sebaliknya, penalaran deduktif tergantung pada fakta dan aturan. Kemudian, dalam penalaran induktif, argumen yang mendukung kesimpulan mungkin atau mungkin tidak kuat. Sebaliknya, dalam penalaran deduktif, argumen tersebut dapat dibuktikan valid atau tidak valid. Selanjutnya ada kelemahan induktif dan contoh penalaran. Kelemahan pola pikir induktif ialah pengetahuan yang diperoleh hanya dari penalaran induktif juga tidak dapat diandalkan karena kelemahan panca indera. Yang kedua, fakta yang ada sebagai darinya tidak mampu menjelaskan apa-apa. Yang ketiga, fakta masih memerlukan tafsiran yang dilakukan manusia. Yang keempat, memerlukan banyak waktu. Yang kelima, sukar menemukan pendapat yang sama karena setiap individu memiliki gagasan yang berbeda-beda. Adapun contohnya yaitu pengamatan. Di puncak hawanya dingin, di daerah Batu hawanya dingin, di kawasan Lembang hawanya juga dingin. Kesimpulannya ialah daerah yang letaknya tinggi atau dataran tinggi, hawanya akan dingin. Pasti benar, namun ada probabilitas atau kemungkinan akan benar. Selanjutnya, penalaran induktif. 1. Generalisasi. Generalisasi ialah proses penalaran yang mengandalkan beberapa pernyataan yang mempunyai sifat tertentu untuk
mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Dari beberapa gejala dan data, kita ragu-ragu mengatakan bahwa lulusan sekolah A pintar. Pintar, hal ini dapat kita simpulkan setelah beberapa data sebagai pernyataan memberikan gambaran seperti itu. Contoh, jika dipanaskan, besi memuai. Jika dipanaskan, tembaga memuai. Jika dipanaskan, emas memuai. Jadi, jika dipanaskan, logam memuai. Benar atau tidak benarnya dari generalisasi itu dapat dilihat dari hal-hal berikut. Satu, data itu memadai jumlahnya. Semakin banyak data yang dipaparkan, semakin benar simpulan yang diperoleh. Data itu harus mewakili keseluruhan. Dari data yang sama itu akan dihasilkan simpulan yang benar. Tiga, pengecualian perlu diperhitungkan karena data-data yang mempunyai sifat-sifat khusus tidak dapat dijadikan data. Selanjutnya macam-macam generalisasi. Yang pertama ada generalisasi sempurna, adalah generalisasi di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan diselidiki. Generalisasi ini memberikan kesimpulan amat kuat dan tidak dapat diserang, tetapi tetap saja yang belum diselidiki. Selanjutnya ada generalisasi tidak sempurna, ialah generalisasi berdasarkan sebagian fenomena untuk mendapatkan kesimpulan yang berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Bentuk penalaran induktif analogi. Analogi adalah penarikan penalaran secara membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Contohnya, Nina adalah lulusan Akademi A. Nina adalah menjalankan tugasnya dengan baik. Ali adalah lulusan Akademi A. Oleh sebab itu, Ali dapat menjelaskan tugasnya dengan baik. Tujuan penalaran secara analogi. Yang pertama, analogi dilakukan untuk meramalkan sesuatu. Yang kedua, analogi dilakukan untuk menyikapkan kekeliruan. Yang ketiga, analogi digunakan untuk menyusun klarifikasi. Hubungan kausal adalah penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Misalnya, tombol ditekan, akibatnya bel berbunyi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, hubungan kausal ini sering kita temukan. Hujan turun dan jalan-jalan becek. Ia kena penyakit kanker darah dan meninggal dunia. Dalam kaitannya dengan hubungan kausal ini, 3 hubungan antar masalah yaitu sebagai berikut. Hubungan sebab akibat atau kausalitas. Sebab akibat. Sebab akibat ini berpola A menyebabkan B. Di samping itu, hubungan ini dapat pula berpola A menyebabkan B, C, D, dan seterusnya. Jadi, efek dari satu peristiwa yang dianggap penyebab kadang-kadang lebih dari satu. Dalam kaitannya dengan hubungan kausal ini diperlukan kemampuan penalaran seseorang untuk mendapatkan simpulan penalaran. Hal ini akan terlihat pada suatu penyebab yang tidak jelas terhadap sebuah akibat yang nyata. Kalau kita melihat sebiji buah mangga terjatuh dari batangnya, kita akan memperkirakan beberapa kemungkinan penyebabnya. Mungkin mangga itu ditimpa hujan, mungkin dihempas angin, dan mungkin pula dilempari anak-anak. Pastilah salah satu kemungkinan itu yang menjadi penyebabnya. Kemungkinan A, andai kata angin tiba-tiba tertiup. B, dan hujan yang tiba-tiba turun. E, ternyata tidak sebuah mangga pun yang jatuh. Atau C, jatuhnya mangga itu disebabkan oleh lemparan anak-anak. Akibat sebab ini dapat kita lihat pada peristiwa seseorang yang pergi ke dokter. Ke dokter merupakan akibat dan sakit merupakan sebab, jadi mirip dengan entimen. Akan tetapi, dalam penalaran jenis akibat sebab ini, peristiwa sebab merupakan simpulan. Bentuk penalaran induktif. Akibat adalah suatu penalaran yang menyiratkan penyebabnya. Peristiwa akibat langsung ditimbulkan pada suatu akibat yang lain. Contohnya adalah sebagai berikut. Ketika pulang dari pasar, Ibu Sonya melihat tanah di halamannya becek. Ibu langsung menyimpulkan bahwa kain jemuran di belakang rumahnya pasti basah. Dalam kasus itu, penyebabnya tidak ditampilkan, yaitu hari hujan. Pola itu dapat dilihat seperti berikut.
Hujan sebagai A menyebabkan tanah becek sebagai B, lalu hujan sebagai A menyebabkan kain jemuran basah sebagai C. Dalam proses penalaran akibat-akibat, peristiwa tanah becek B merupakan data dan peristiwa kain jemuran basah C merupakan simpulan. Jadi karena tanah becek pasti kain jemuran basah. Proses penalaran induktif. Yang pertama, pengamatan dan pengalaman awal. Yang kedua, perumusan konsep dalam bentuk asumsi. Yang ketiga, verifikasi atau interpretasi empiris. Yang keempat, formulasi konsep dan atau teori. Lalu ada proses penalaran deduktif. Yang pertama, perenungan konseptual atau teoritis. Yang kedua, pengamatan empiris. Yang ketiga, perumusan atau modifikasi konsep atau teori sebagai hipotesis. Lalu pengukuran sebagai sarana pembuktian konsep dan teori. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.